Dapatkah usaha peternak skala rumahan kita jadikan sebagai usaha pokok, bukan sampingan? Peternak ayam kampung skala rumahan adalah sebuah usaha yang sangat menjanjikan, terutama apabila dikelola dengan cara yang benar. Sementara ini kita berbicara mengenai peternak ayam kampung skala rumahan sebagai usaha sampingan. Tetapi kali ini kita akan mencoba menguak apakah usaha peternak ayam kampung skala rumahan ini bisa menjadi usaha pokok, bukan usaha sampingan. Sebelum kita membahas lebih jauh apakah peternakan skala rumahan ini bisa dijadikan sebagai usaha pokok, kita akan kilas balik terlebih dahulu pada konten saya sebelumnya. Dalam video-video saya yang sebelumnya, saya pernah menyampaikan tentang pengalaman pribadi saya, yakni ketika memulai beternak ayam kampung skala rumahan ini dengan 9 indukan. Di situ saya ada beberapa video yang menyampaikan tentang hal itu, bahwasanya ketika saya memulai beternak ayam kampung skala rumahan ini dengan 9 indukan yang saya beli ketika itu masih berumur 3 bulan, jadi tidak langsung membeli indukan saya, tetapi saya membeli ketika usia 3 bulan dan saya pelihara beberapa bulan kemudian, ya sekitar 2,5 atau 3 bulan sudah mulai berproduksi. Nah, maka ketika itu mulailah sebulan kemudian saya mulai menetaskan telur-telur tersebut. Ketika itu saya betul-betul mengkalkulasikan dan mendapatkan angka-angka, dan angka-angka itu saya tuangkan di dalam video yang berjudul ternak ayam KUB skala rumahan dan ternak ayam kampung skala rumahan, kalau saya tidak salah menyebut judulnya. Coba dilihat saja di video-video saya sebelumnya yang sempat agak ramai ditonton orang. Nah, ketika itu thumbnailnya, ya, gambar di mukanya itu bertuliskan panen duit setiap minggu, dan juga satunya lagi bertuliskan 9 indukan menghasilkan 1,25 juta per bulan, kalau saya tidak salah itu. Nah, di dalam video-video itu saya menceritakan tentang pengalaman pribadi saya yang beternak ayam KUB, ya, skala rumahan dengan 9 indukan waktu itu. Nah, ketika itu memang cuaca serba mendukung, jadi hasilnya pun baik. Mungkin karena sedang puncak-puncaknya produksi sehingga hampir bisa dipastikan dengan penghasilan seperti itu per bulannya. Tetapi tentu situasi yang baik seperti itu tidak selalu terjadi. Ada kalanya peternakan kita itu turun produksinya, ada kalanya juga naik kembali, ada kalanya stabil, dan ada kalanya juga tidak stabil. Maka saya jadikan saja sebagai patokan bahwasanya bisa mencapai penghasilan seperti itu satu waktu. Tetapi ketika waktu penghasilan kita turun, mungkin tidak sebaik itu penghasilan kita. Akan tetapi sebenarnya kalau kita memelihara dengan cara yang benar, dengan tertib-tertib yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yakni terutama kita harus mempunyai DOC sendiri. DOC sendiri ini dari indukan sendiri tentunya, tidak membeli telur fertil, tidak membeli DOC. Jadi kita harus memiliki DOC sendiri dengan cara mempunyai indukan-indukan sendiri, sehingga telur-telur yang kita tetaskan itu yakin dengan dengan jenis ayamnya dan juga dengan kefertilannya, kita lebih yakin, dan juga tidak terkena resiko guncangan ketika dibawa-bawa. Sedangkan untuk memiliki indukan sendiri ini, kita tidak harus membeli langsung indukan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwasanya saya membeli calon-calon indukan itu ketika umur 3 bulan. Jadi sebaiknya tergantung kepada kondisi keuangan kita atau finansial kita. Apabila kita memang sudah memiliki finansial yang cukup dan kita juga merasa sudah bisa memelihara ayam indukan, maka tidak ada masalah ketika kita membeli langsung indukan. Tetapi jika keadaan keuangan kita tidak mencukupi, maka saya sarankan kita membeli yang calon indukan, atau bahkan bisa jadi kita membeli DOC agar supaya kita lebih murah.
Nah, tapi kita yang akan bicara di sini apakah bisa ini dijadikan sebagai usaha pokok bukan sampingan. Maka saya di sini akan bercerita kembali pengalaman pribadi saya, dan sampai dengan hari ini saya masih menjalani ini, yakni bahwasanya saya sendiri ini memang usaha saya ya yang dikatakan pokok ya ternak ayam ini. Jadi saya sudah menjadikan ternak ayam ini sebagai usaha pokok semenjak dari awal saya berusaha, karena memang saya tidak mempunyai pekerjaan lain. Adapun pekerjaan-pekerjaan lain hanyalah sampingan bagi saya, seperti membuat mesin tetas. Kalau ada yang memesan itu juga tentu tidak setiap hari ada yang memesan mesin tetas, atau tidak setiap minggu ada yang memesan mesin tetas, hanya kadangkala saja ada yang pesan mesin tetas, maka saya akan buatkan mesin tetas. Dan juga apabila ada yang minta tolong dengan hal-hal lain seperti membuatkan dari besi, alat-alat dari besi yang menggunakan las dan sebagainya, maka saya juga mengerjakan itu. Tapi usaha pokok saya ya sebenarnya ya karena ayam ini, maka saya katakan kalau bisa atau tidak bisanya beternak ayam skala rumahan ini dijadikan usaha pokok, sebenarnya itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Apabila kita ingin menjadikan usaha ayam kampung ini sebagai usaha pokok kita, itu tidak ada salahnya. Tetapi yang pertama harus kita lakukan adalah beternak dengan cara atau tertib yang benar. Yakni kita harus memiliki indukan sendiri, berarti tidak membeli DOC setiap kali, dan kita juga memiliki mesin tetas sendiri, dan indukan-indukan kita itu harus indukan yang produktif, yang mempunyai telur atau bertelur dengan tingkat telur yang tinggi. Maksudnya jumlah telurnya per tahun itu tinggi, tidak hanya memelihara ayam yang asal-asalan. Lalu bila ada pertanyaan apakah cukup dengan usaha beternak ayam kampung yang hanya 10 ekor indukan, atau mungkin atau yang pertama dulu saya hanya 9 ekor indukan, apakah bisa mencukupi keperluan keluarga? Nah, pertanyaan ini tentunya memerlukan jawaban yang sangat panjang. Masalah rizki, seringkali atau kebanyakan orang menilai rizki itu cukup dan tidak cukup itu tergantung kepada jumlah. Itu kebanyakan orang menilai seperti itu, tetapi saya pribadi tidak seperti itu. Jadi saya menilai rizki apakah itu cukup atau tidak saya hitung dengan jumlah, tetapi saya hitung dengan keberkahan. Apabila rizki itu berkah, maka walaupun sedikit kelihatannya di dalam pandangan kita, di dalam hitungan kita, tetapi apabila keberkahan diberikan oleh Allah di situ, maka semuanya akan cukup, dan itu akan memberikan kepuasan, kebahagiaan, dan ketenangan. Akan tetapi sebaliknya, walaupun kelihatannya dalam hitungan kita banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita, tetapi apabila Allah tidak meletakkan keberkahan di situ, maka semua itu juga tidak akan cukup, bahkan hanya membuat kita banyak masalah, pusing, atau bahkan penyakit akan datang kepada kita. Nah, inilah kita menilai cukup dan tidak cukup itu relatif. Apabila kita menilai cukup dan tidak cukup itu dari jumlah, maka akan sulit kita untuk mendapatkan nilai cukup di dalam pemberian rezeki Allah kepada kita. Tetapi apabila kita menilai cukup dan tidak cukup itu tergantung kepada keberkahan yang ada di dalam rezeki itu, maka semuanya akan menjadi mudah. Saya mohon maaf sebelumnya, saya ingin menceritakan tentang kehidupan pribadi saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pemikiran. Saya mempunyai 4 orang anak, 2 masih di rumah karena masih kecil-kecil, yang satu masih umur 4 tahun, yang satunya lagi kakaknya lagi umur pokoknya kelas 5 SD, dan yang 2 ini sudah belajar di luar pulau, yakni di Pulau Jawa. Ini sudah selama, yang anak pertama sudah sekitar 4 tahun belajar di Pulau Jawa, ngaji di Pulau Jawa. Yang kedua dia di Pulau Jawa juga, tapi di Jawa Barat. Ini sudah ngaji selama 4 tahun ini. Dan apa sumber pembiayaan saya? Tentunya ini menjadi pertanyaan besar, karena belajar di luar pulau, apalagi mereka berbeda tempat, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk ukuran orang-orang kecil seperti saya. Tetapi
karena saya meyakini bahwasanya jumlah ini tidak memberikan tidak menjadi patokan cukup dan tidaknya, tetapi saya mengharapkan keberkahan yang bisa mencukupi keperluan-keperluan kami, maka penghasilan kami yang sedikit ini alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini Allah cukupkan. Jadi anak-anak kami tetap belajar dan mereka normal-normal saja, dan pembelanjaan mereka juga normal-normal saja, dan juga ketika mereka membutuhkan juga kita bisa memberikannya. Nah, itu sekedar sebagai sedikit cerita pengalaman pribadi saya, bahwasanya usaha apapun apabila kita tekuni, kita jalankan dengan baik, dan kita mengharapkan keberkahan dari Allah tentunya dari hasil usaha kita itu, semua itu akan dicukupkan oleh Allah. Tetapi apabila kita selalu menghitung jumlah, apabila jumlahnya segini tidak cukup, apabila jumlahnya segini tidak cukup, dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah merasa cukup. Cukuplah dengan keberkahan Allah. Mari kita jalankan usaha kita dengan sebaik-baiknya, dengan tertib-tertib yang benar, dan kita muamalah juga kepada manusia dengan cara yang benar, tidak saling menyakiti, tidak saling ingin merugikan. Nah, insya Allah maka usaha apapun di rumah kita, tidak hanya ternak ayam kampung ini ya, atau usaha apapun, maka ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah, dan keberkahan inilah yang membuat kehidupan kita akan menjadi tentram dan tercukupi. Bukan jumlah, kita lihat banyak orang yang jumlah uangnya berlimpah, banyak, hartanya juga melimpah di mana-mana, tetapi kehidupannya diliputi dengan kesusahan. Tapi kita juga melihat saudara-saudara kita yang lain, walaupun kelihatannya kehidupannya sederhana, tetapi ternyata mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka dicukupkan keperluan-keperluannya, anak-anaknya pun dicukupkan keperluannya. Nah, itulah hal-hal yang harusnya kita pelajari, dan kita melihat dari kesuksesan mereka, orang-orang yang sudah menerapkan keyakinan yang benar bahwasanya jumlah rezeki tidak tentu cukup, tidak bisa mencukupi, tetapi yang mencukupi hanyalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ini saja. Nah, saya ini singkat cerita, ternak ayam skala rumahan bisa dijadikan sebagai usaha pokok, bukan usaha sampingan, selama kita menjalankannya dengan benar, juga dengan keyakinan yang benar bahwasanya jumlah tidak tentu mencukupi, tetapi yang mencukupi adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keyakinan yang benar kita dapat menjalankan usaha kita dengan benar, dan juga kita akan mendapatkan hasil dan juga keberkahan dari Allah, sehingga keperluan-keperluan kita akan tercukupi dan masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.